Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas konsep yang sangat penting dan mendasar dalam dunia pendidikan, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk filosofi ini adalah tentang mengorganisasi ide-ide serta konsep-konsep dengan cara yang lebih jelas dan mudah dipahami. Jadi kita bisa melihat bagaimana berbagai macam elemen pendidikan yang bisa saling terhubung, dan ini juga membantu kita dalam merancang proses belajar mengajar yang lebih efektif. Oke, sebelum kita mulai, saya akan coba bagikan ini, mungkin akan menjadi pembahasan kita tentang mind mapping dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Septa Eka Nuryanto Putra, mahasiswa PPG Prajabatan UM 2024, prodi Teknik Otomotif. Ya, selanjutnya kita akan melaju ke topik pembahasan. Untuk pembelajaran ini ada 4 konsep. Yang pertama, filosofi utama Ki Hajar Dewantara, kemudian konsep dasarnya, serta kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian pengaplikasian dalam konteks sosio-kultural. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang filosofi utama Ki Hajar Dewantara. Filosofi ini mengandung 3 prinsip yang sangat dikenal, yaitu ing ngarsa sung tuladha, yang berarti pemimpin sebagai teladan atau yang di depan sebagai teladan. Kemudian ada ing madya mangun karsa, yang menginspirasi dari tengah. Kemudian yang paling populer di kalangan pendidikan yaitu tuturi handayani, yang sebagai mendukung dari belakang. Jadi untuk ing ngarsa sung tuladha ini, dalam konteks pendidikan, guru harus menjadi contoh yang baik. Filosofi ini menekankan bahwa perilaku dan sikap seorang guru sangat penting karena akan dilihat dan ditiru oleh peserta didik. Jadi seperti banyak yang beredar singkatannya guru digugu lan ditiru. Nah, ini masuk dalam filosofi yang ing ngarsa sung tuladha dalam Ki Hajar Dewantara. Kemudian lanjut di ing madya mangun karsa, atau yang di tengah membangun semangat, memberi dukungan. Di sini kita sebagai pendidik tidak hanya memberi perintah, tetapi juga mendampingi dan memotivasi siswa. Ini berarti guru harus bisa menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, dan rasa ingin tahu pada peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tutpuri handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun guru tidak selalu berada di depan, mereka tetap mendukung dari belakang, memastikan bahwa setiap peserta didik bisa berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Nah, yang tutpuri handayani ini adalah proses di mana siswa lebih fleksibel, yang lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi sangat tepat dengan kurikulum saat ini yang ditambah kurikulum merdeka, di mana siswa dituntut lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, tidak menjadi tidak sebagai yang aktif dalam kelas, seperti itu. Jadi ketiga filosofi ini menjadi dasar dalam membangun proses pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Dalam mind mapping ini, filosofi ini berada di bagian pusat sebagai inti dari konsep pendidikan yang akan kita bahas lebih lanjut.
Oke, lanjut kita ke konsep dasar. Jadi konsep dasar yang diemban adalah pendidikan sebagai tuntunan, bukan perintah. Kemudian ada kebebasan belajar atau merdeka belajar. Kemudian ada sistem AMOM. Tiga sistem ini, konsep dasar ini mengacu dalam konsep dasar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai proses menuntun anak agar menemukan dan mengembangkan kekuatan kodratnya. Artinya apa? Jadi pendidikan ini tidak memaksa atau memerintah. Biarkan anak-anak yang menentukan, oh ini gaya belajar mereka seperti ini. Contoh, dia lebih suka belajar tentang auditorial, lebih suka mendengarkan. Kita fasilitasi aja, mengarahkan, memberi arah yang benar. Jadi semisal anak tidak suka auditorial, maka kalau kita memaksakan di sana, saya rasa pembelajarannya akan kurang maksimal. Jadi kita harus berdiferensiasi bagaimana siswa ini gaya belajarnya seperti apa, kita maksimalkan potensi mereka di sana. Kemudian yang kedua, kebebasan belajar atau merdeka belajar. Nah, konsep ini menekankan pentingnya memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengeksplorasi minat mereka dan bakat mereka dengan caranya sendiri. Ya, konsep ini membantu mereka dalam mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Jadi, biarkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Semisal minat bakat mereka di bidang seni atau tari, kita bisa arahkan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat seni dan tari. Jadi kita hanya sebagai fasilitator saja, tidak terlalu memaksa mereka, jadi kita berikan kebebasan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, sistem AMOM. Dalam sistem AMOM, guru berperan sebagai pamong atau pembimbing yang menuntun, bukan sekedar mengajar. Peran ini menempatkan guru sebagai sosok yang mendukung perkembangan peserta didik dengan memberikan kebebasan, namun tetap ada batasan yang jelas. Jadi dalam sistem AMOM ini memang sebagai peran utama guru ya sekarang, yang peran sentralnya yaitu siswa. Jadi kita hanya bersifat membimbing saja, namun dalam pembimbingan ini juga kita arahkan, tapi tetap juga ada batasan-batasan seperti itu. Oke, kita bisa lanjut. Kemudian kita lanjut di kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam, pendidikan sebaiknya selaras dengan lingkungan atau alam sekitar. Yang kedua, kodrat zaman, pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kodrat alam. Sebagai contoh, siswa pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda, di mana konteks ini akan mempengaruhi kita dalam memberikan metode atau materi pendidikan yang mempertimbangkan latar belakang siswa. Nah, jadi baik untuk kita untuk mengenali bagaimana latar belakang siswa, apakah mereka nyaman dengan pembelajaran yang kita bawakan. Seperti itu. Lalu yang kedua, kodrat zaman, pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, berarti kita harus peka terhadap perkembangan zaman. Sekarang banyak sekali perkembangan teknologi, sosial, dan budaya. Jadi kita harus mempertimbangkan bagaimana cara pemakaian teknologi untuk pembelajaran, sosialnya bagaimana, kemudian budaya yang sekarang diterapkan pada abad 21. Jadi pada abad 21 ini menuntut siswa untuk memiliki keterampilan yang berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.
Jadi konsep-konsep itu juga harus diintegrasikan dalam proses belajar mengajar. Oke, lanjut ke poin aplikasi dalam konteks sosiokultural. Dalam sosiokultural ini banyak sekali nilai-nilai ya. Yang pertama, nilai penerapan gotong royong, toleransi dan kebudayaan lokal. Kemudian penggunaan kearifan lokal sebagai alat pembelajaran. Jadi untuk penerapan nilai gotong royong, toleransi dan kebudayaan lokal ini dalam pendidikan menurut saya sangat penting, karena dalam nilai-nilai tersebut kita tetap dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang merupakan ciri khas budaya Indonesia. Memang dari nilai luhur itu kita bisa mengajarkan siswa untuk bekerja sama, saling membantu, dan menghargai satu sama lain. Jadi nilai ini sangat relevan dan harus dijaga dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk penggunaan kearifan lokal sebagai alat pembelajaran, di berbagai daerah memiliki banyak sekali keanekaragaman kearifan lokal seperti cerita rakyat, tarian, musik, atau permainan tradisional. Kearifan lokal ini menjadi lebih menarik dan relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi kita juga harus pertimbangkan kearifan lokal sebagai alat pembelajaran. Seperti di daerah Malang ini ada kearifan lokal topeng Malangan. Jadi kita harus bagaimana mengaplikasikan topeng Malangan ini sebagai media pembelajaran atau kita kaitkan dengan pembelajaran. Bagaimana konsep-konsep watak-watak dari tokoh tersebut kita cari sisi yang baik, kemudian kita terapkan dalam pembelajaran. Ya, baik, mind mapping ini mungkin sudah cukup. Semoga mind mapping ini memberi kita gambaran besar mengenai bagaimana pendidikan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan secara efektif di dalam kelas. Dengan memegang prinsip-prinsip dasar yang kuat, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mencetak individu yang cerdas, tetapi juga pribadi yang berkarakter, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan zaman. Semoga mind mapping ini bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam merancang proses pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian penjelasan mengenai konsep mind mapping ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan wawasan baru dan mengaplikasikannya dalam kegiatan pendidikan sehari-hari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.